Assalamualaikum anak-anak ibu, apa kabar? Semoga anak-anak ibu semakin sehat, semakin kuat, dan semakin cerdas. Kali ini kita akan membahas tentang tema 1 pembelajaran ke-6. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini yaitu anak-anak, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan aktivitas setiap hari. Anak-anak, sudahkah kamu membekali tubuh dengan menu sarapan yang sehat tadi pagi? Sarapan sangat penting untuk bekal selama seharian beraktivitas. Anak-anak ibu juga dapat memanfaatkan gizi dari tumbuhan melalui makanan yang disantap sehari-hari. Nah, berikut ini ada teks yang akan memberikan informasi tentang tumbuhan sangat penting untuk tubuh kita. Tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat, seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Anak-anak, setelah anak-anak membaca teks yang berjudul Tumbuhan Sumber Karbohidrat, Protein, dan Vitamin, anak-anak diminta untuk mengisi tabel dengan menentukan ide pokok dan kesimpulan dari masing-masing paragraf. Nah, anak-anak di sini ibu akan mencontohkan ide pokok dan kesimpulan dari paragraf pertama. Ide pokok dari paragraf pertama yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan untuk aktivitas sehari-hari. Sedangkan kesimpulannya, manusia dan hewan memerlukan makanan. Nah, sekarang tugas anak-anak ibu melanjutkan paragraf kedua dan ketiga untuk menentukan ide pokok dan kesimpulannya. Tugas anak-anak ibu selanjutnya yaitu menggabungkan kesimpulan 1, 2, dan 3 dalam tulisan. Nah, gunakan kata baku dan kata penghubung. Di sini ibu akan memberikan contoh dari penggabungan kesimpulan dari paragraf 1, 2, dan 3. Disimak baik-baik ya anak. Manusia dan hewan memerlukan makanan yang mengandung protein dan vitamin. Protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Anak-anak, kamu sudah belajar tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan. Menjaga tumbuhan tidak bisa dilakukan sendiri. Kamu harus bekerja sama dengan teman-teman di sekitarmu untuk menjaganya.
Bekerja sama adalah wujud dari penerapan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sekarang tugas anak-anak ibu menulis cerita tentang penerapan sila Persatuan Indonesia terkait dengan merawat kebun atau taman sekolah. Berikut adalah contoh dari ibu. Bersama-sama merawat kebun sekolah. Sekolah kami memiliki lahan kosong yang cukup luas. Sampai beberapa bulan lalu, lahan kosong ini tidak digunakan untuk kegiatan apapun. Namun, baru pada bulan ini, kepala sekolah dan para guru berinisiatif untuk mengubah lahan tidur tersebut menjadi lahan yang produktif. Para siswa pun diajak untuk mengubah lahan kosong tersebut menjadi kebun sekolah. Siswa dari semua kelas dibagi jadwal tersendiri untuk merawat dan menanam tumbuhan yang akan mempercantik dan menambah manfaat kebun sekolah tersebut. Kami mungkin tidak mengenal satu sama lain, apalagi jika jenjangnya berbeda terlalu jauh. Tapi, sebagai warga satu sekolah, kami semua memiliki rasa kecintaan yang sama terhadap kebun sekolah kami yang baru. Berkat kerjasama kami semua, kini kebun sekolah kami menjadi tempat yang sangat bagus untuk sekedar beristirahat atau berkegiatan. Pohonnya rindang dan udaranya pun sejuk. Kami semua berjanji akan merawat kebun tersebut bahkan hingga kami lulus nanti. Tadi kita udah belajar tentang menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan yang baik, serta membuat cerita sesuai dengan pengamalan Pancasila yang ketiga. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak ibu kelas 6 yang ada di rumah. Dan sampai jumpa di video pembelajaran ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.